ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين شيخ علي، العجيب أن أهل النار من فوقهم نار ومن تحتهم نار وعن يمينهم نار وعن شمالهم نار، ويلبسون من نار ويأكلون من نار ويشربون من نار. قال الله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يا شيخ علي، شيخ نايف، أتعلمون أن أهل النار يصطرخون؟ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsirnya. Namun kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Allah berfirman, wanada, dan menyeru. Siapa yang menyeru? Ashabun nar, penghuni neraka. Siapa yang diseru? Ashabal jannah, penghuni surga. Apa seruan yang mereka sampaikan? Yang disampaikan oleh penghuni neraka kepada penghuni surga, seruan tersebut adalah an afidhu, limpahkanlah kepada alaina, ke atas kami, atau tuangkanlah ke atas kami minal ma,
dari air. Kalau disebut dari air, sedikit air. Atau mimma, dari apa-apa yang razaqakumullah, Allah telah merezekikan kepadamu. Jadi kalau yang pertama disebut air, bermakna minuman. Kemudian kalau yang kedua disebut dari apa-apa yang Allah rezekikan, maka adalah makanan. Qalu, penghuni syurga menjawab, Innallah, sesungguhnya Allah, harramahuma, mengharamkan keduanya, mengharamkan minuman dan juga makanan, alal kafirin, ke atas orang-orang yang kafir. Kamu wahai penghuni neraka kafir, maka diharamkan ke atasmu minuman dan makanan dari surga. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga bahwasanya, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau dari apa-apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya atas orang-orang kafir. Ayat berikutnya, alladzina takhadhu dinahum, alladzina, orang-orang yang, siapa orang-orang kafir yang dimaksudkan itu? Yang dimaksudkan adalah orang-orang yang ittakhadhu, telah mengambil atau telah menjadikan dinahum, agama mereka, lahwan, senda gurau, wala'iban, main-mainan. Jadi bermain-main saja. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Jadi ada tiga yang membuat mengapa mereka dimasukkan ke dalam neraka, sehingga mereka dikategorikan sebagai orang-orang kafir, sehingga tidak diperbolehkan mereka untuk mendapatkan minuman dan makanan dari surga. Tiga, menjadikan agama sebagai senda gurau, dan yang kedua menjadikan agama sebagai main-mainan, dan kehidupan dunia menipu mereka. Fal yauma nansahum, fal yauma, maka pada hari ini maksudnya hari akhirat, nansahum, kami melupakanmu, kami Allah, kami melupakan mereka penghuni neraka. Kama nasu, maka sebagaimana mereka melupakan liqa'a yaumihim hadza, pertemuan mereka dengan hari ini. Jadi mereka dahulu ketika dunia melupakan pertemuan dengan hari akhirat, maknanya tidak berbekal untuk hari akhirat. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan juga disebabkan karena apa-apa yang dahulu, wa ma kanu, apa-apa yang mereka itu dahulu, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, yajhadun, mengingkarinya. Kita ulang dari pangkal ayat. Orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai senda gurau dan main-mainan, dan kehidupan dunia menipu mereka, maka pada hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan adalah mereka dahulu senantiasa mengingkari ayat-ayat kami. Jadi dari dua ayat yang telah kita baca dan terjemahkan tadi, dapatlah kita ketahui bahwasanya dua ayat ini adalah menerangkan tentang gambaran penghuni neraka di dalam neraka. Siapa yang menggambarkan? Yang menggambarkan adalah Allah. Apabila Allah yang menggambarkan bahwa memang seperti inilah nanti keadaannya, karena Allah mampu menceritakan apa yang akan terjadi. Jadi seperti mana diceritakan dalam ayat ini, diberitahukan dalam ayat ini, begitulah gambaran penghuni neraka dalam neraka, maka memang seperti itulah nanti yang akan terjadi. Nah, maka kita pula sebagai orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, dan seperti itulah yang akan berlaku nanti, karena yang memberitahukannya adalah Allah, kita meyakininya, maka kita memohon perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari
dari kelompok yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu penghuni neraka yang sengsara dan menderita di dalam neraka. Haus kehausan, kemudian lapar kelaparan. Apakah mereka tidak punya makanan, tidak punya minuman? Punya makan, punya minum. Tetapi minuman dan makanan tidak menghilangkan haus dan tidak menghilangkan lapar. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi. Kita mulai dari pangkal ayat. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. Penghuni neraka menyeru penghuni syurga. Kapan ini berlaku? Karena ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Sudah kita sebutkan sebelum ini, penghuni syurga sudah dimasukkan ke dalam syurga, penghuni neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Masing-masing mendapatkan balasan. Penghuni syurga dapat balasan kebaikan, penghuni neraka juga mendapatkan balasan berupa siksaan. Kemudian ada yang belum dimasukkan lagi ke dalam surga, dan mereka berada tidak di dalam surga dan tidak di dalam neraka, di suatu tempat yang tinggi yang disebut dengan Al-A'raf. Nah, cerita sebelum ini tentang Al-A'raf pada akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Maka ketika itu terpisahlah antara penghuni surga dengan penghuni neraka, dan telah disebutkan dalam ayat sebelum ini, wa bainahuma hijab, di antara mereka berdua ada hijab. Hijab maksudnya adalah yang menghalang. Jadi penghuni surga tidak melihat penghuni neraka tidak dapat melihat penghuni surga, tidak dapat melihat. Tetapi dalam ayat yang digambarkan tadi, penghuni neraka itu menyeru penghuni surga, berarti mereka dapat melihat penghuni surga. Maka bagaimana cara memahami ini? Maka kita menjumpai riwayat dari Ibnu Abbas. Di dalam tafsir diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan permohonan penghuni neraka. Penghuni neraka itu memohon kepada Allah karena mereka melihat orang-orang yang berada di Al-A'raf itu sudah masuk surga, bermana Allah telah memberikan rahmat kepada mereka. Maka mereka pun memohon kepada Allah, mudah-mudahan dapat rahmat juga. Maka ya Allah, perkenankanlah kami untuk dapat melihat saudara-saudara kami yang di dalam surga. Permohonan tersebut Allah kabulkan. Baik, maka nampaklah saudara-saudara mereka di dalam surga. Ketika nampak saudara-saudara mereka dalam surga, tengah minum, tengah makan, maka mereka pun memohon kepada penghuni surga itu, wahai saudara-saudara kami di surga, limpahkanlah air kepada kami sedikit, berikanlah makanan kepada kami sedikit. Nah, jadi urutannya meskipun ada hijab antara surga dengan neraka, tetapi Allah telah menampakkan penghuni surga itu kepada penghuni neraka, karena penghuni neraka itu meminta kepada Allah. Allah kabulkan, tetapi Allah mengabulkannya apakah untuk menyampaikan keinginan mereka sehingga dapat minuman dan makanan? Tidak, untuk menambah lagi siksaan ke atas siksaan yang sudah ada. Dahsyatnya azab di dalam neraka. Maka menyerulah penghuni neraka kepada penghuni surga. Jadi kapan kita memahami menyeru di sini? Karena tak akan mungkin yang diseru itu tak tahu. Maka tahu. Apa sebab? Sebab hijab yang tadi sudah disebutkan di dalam ayat yang ke-46 itu dibukakan oleh Allah, sehingga penghuni neraka dapat melihat penghuni surga. Jadi mereka mengetahui saudara mereka di dalam surga, maka mereka pun menyeru. Penghuni neraka menyeru penghuni surga. Untuk apa mereka menyeru? Untuk minta minuman dan makanan. An afidu alaina minal ma,
limpahkanlah kepada kami sedikit air. Kata sedikit di sini minal ma, sedikit jadilah. Ini permintaan mereka. Apakah penghuni neraka tidak diberi air? Diberi air. Apakah penghuni neraka tidak diberi minum? Diberi minum. Lahum syarab, bagi mereka itu minuman. Lahum syarabum min hamim, tapi minuman itu dari air yang mendidih. Minuman juga, tapi air yang mendidih. Kalau air yang mendidih diminum, menghilangkan haus? Tidak, malah membakar tubuh mereka. Juga disebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya penghuni neraka itu diberi bukan minuman yang dingin, tidak, minuman mereka adalah minuman yang panas, yaitu bukan hanya air yang mendidih, ghassaqa. Ghassaqa maknanya nanah yang busuk. Nah, apakah akan menghilangkan haus? Nanah yang busuk. Kalau tadi air yang mendidih, sekarang pula nanah yang busuk. Tadi panas-panas sekali, sekarang pula minuman busuk-busuk sekali. Bi'sas syarab, itu adalah seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa, ini seperti disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Itu adalah sebagai tempat yang buruk sekali, yaitu di mana di tempat itu, di neraka itu, mereka mendapatkan minuman yang panas sekali, mendidih, kemudian busuk sekali seperti nanah. Jadi mereka dapat minuman, tapi minuman itu tidaklah menghilangkan haus mereka. Mereka meminta kepada penghuni surga minuman yang akan menghilangkan haus mereka, karena mereka sedang menderita kehausan. Kemudian mereka melihat penghuni surga dalam kenikmatan. Innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik di dalam surga tempat mereka, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mereka minum dari gelas piala yang bercampur dengan air yang wangi, yang lezat. Maka mereka minta, kalaulah air itu diberikan kepada mereka, ainan, dari mata air, yang mata air itu memancarkan air banyak sekali, yufajjirunaha tafjira, memancar air berlimpah-limpah, berlebih-lebih mereka minum dari air tersebut. Sementara penghuni neraka tidak mendapatkannya sedikit pun.